Bab 956. Tragis. Sandy Sangguan kalah. Sandy Sangguan kalah begitu saja. Di atas tembok kota, banyak pendekar hitam klan manusia yang benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini, terutama para murid dari perguruan Lautan Awan. Di dalam hati mereka, Sandy Sangguan adalah kepercayaan mereka. Menurut mereka, pria kulit binatang itu bukan lawan Sandy Sangguan. Namun, pada kenyataannya Sandy Sangguan kalah dalam waktu kurang dari 1 jam. Sandy Sangguan kalah, bagi banyak murid dari perguruan Lautan Awan tidak diragukan lagi adalah runtuhnya kepercayaan mereka. Pria kulit binatang berjalan ke Sandy Sangguan yang berada di bawah tembok kota dan berkata, "Jika itu dulu, kamu dan aku akan seri. Tetapi sekarang, aku bukan lagi aku yang dulu, dan kamu masih kamu yang dulu." Uhuk. Seteguk darah menyembur dari mulut Sandy Sangguan. Wajah Sandy Sangguan pucat, melihat pria kulit binatang yang berjalan mendekat dengan perlahan. Sandy Sangguan tertegun. Dia pernah berpikir akan kalah, tetapi itu di Senzu di daratan tengah. Di Kingzu, dia memiliki percaya diri, tidak ada seorang pun di bawah level pendekar suci yang bisa mengalahkannya. Namun saat ini, dia malah dikalahkan oleh lawan yang levelnya sama dengannya. Selain itu dia dibantai. Pada saat ini, Sandy Sangguan menunjukkan kebingungan. "Senior, kamu tidak bertindak." Di atas tembok kota, melihat pria kulit binatang berjalan ke Sandy Sangguan, Grace Yu melihat ke dekan di sampingnya dan bertanya. Ekspresi dekan dan yang lainnya berubah. Setelah beberapa saat, dekan menggeleng, dengan sedikit kepahitan di matanya, dan berkata, "Jika kita bertindak, pihak mereka juga akan bertindak. Jadi, hanya melihatnya mati begitu saja." Leviana Sang tiba-tiba berkata. Mata dekan dan yang lainnya berkedut dan tangan mereka mengepal. Pada saat ini, pria kulit binatang sudah tiba di depan Sandy Sangguan. Dia melirik Sandy Sangguan, lalu melihat ke orang-orang di atas tembok kota dan berkata, "Ini jenius perguruan Lautan Awan, cupu sekali." Setelah berbicara, tangan kanan pria kulit binatang mengepal, lalu mengerahkan tinjunya ke arah Sandy Sangguan dengan keras. Namun tepat ketika tinjunya akan mengenai kepala Sandy Sangguan, itu malah diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Pria kulit binatang tersenyum dan melihat ke dekan dan yang lainnya. "Kenapa kalian tetap tidak tahan untuk bertindak?" "Iya. Henry Sang, kamu benar-benar memalukan. Masa kamu ikut campur dalam pertarungan antara junior, benar-benar semakin melemah." Sebuah suara tiba-tiba terdengar di tempat, kemudian kekuatan yang menghalangi pria kulit binatang itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Raja Serigala. Henry Sang menatap langit dan ekspresinya muram. Pada saat ini, tawa gila Sandy Sangguan tiba-tiba terdengar dari bawah. "Haha," katak dalam sumur, sengaja tidak maju dan puas dengan diri sendiri. "Tidak disangka aku, Sandy Sangguan, juga akan melakukan kesalahan ini. Menyedihkan, menyedihkan sekali." Saat suara Sandy Sangguan terdengar, perutnya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat. Energi yang ganas dan kacau keluar dari tubuhnya dan mengguncang pria kulit binatang itu hingga mundur beberapa langkah. Meledakkan diri sendiri. Semua orang menyadari niat Sandy Sangguan. Kelopak mata pria kulit binatang berkedut, tangan kanannya perlahan mengepal, tetapi dia tidak mundur. "Dekan, jasamu dalam mendidikku, aku, Sandy Sangguan, hanya bisa membalasnya di kehidupan selanjutnya." Setelah Sandy Sangguan berbicara, tubuhnya meledak dengan keras, energi yang sangat kuat langsung melonjak ke arah pria kulit binatang. "Sandy." Henry Sang melotot.
Pada saat Sandy Sangguan hendak meledakkan dirinya, dia sudah maju untuk menghentikannya, namun tindakannya diblokir oleh Raja Serigala. Tidak hanya dia, tetapi 5 pendekar suci di sampingnya juga dihalangi oleh pendekar suci pihak lawan. Di bawah tembok kota, energi yang dihasilkan oleh ledakan Sandy Sangguan sangat mengerikan. Di bawah kendalinya yang disengaja sebelum kematiannya, energi ledakannya tidak menyebar ke sekitar, tetapi semua menyerang ke arah pria kulit binatang. Energi-energi ini membentuk badai energi, badai menyapu, dan ruang hancur. Namun ekspresi pria kulit binatang tidak berubah. Kedua tangannya mengepal, dan kemudian membanting ke depan. Duar. Kedua tinjunya meledak, 2 jejak tinju energi muncul. Begitu jejak tinju muncul, seperti ledakan besar, langsung membuat ruang di mana jejak tinju lewat meledak. Duar. Kedua jejak tinju bertabrakan dengan badai energi, suara ledakan yang sangat keras tiba-tiba terdengar, ruang di sekitar keduanya benar-benar hancur dalam sekejap, sebuah lubang hitam besar yang berukuran hampir 1000 meter muncul di kota Yunhai. Tetapi segera, lubang hitam besar ini diperbaiki dalam sekejap. Banyak orang ketakutan. Pada saat ini, semua orang baru menyadari bahwa kekuatan pria kulit binatang di depan mereka ternyata semenakutkan itu. Sandy. Henry Sang memejamkan matanya sedikit, energi yang mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya, membuat ruang di sekitarnya terus hancur. Di atas tembok kota, semua orang terdiam. Sandy Sangguan, yang pernah menjadi salah satu dari 5 jenius Kingsu yang cemerlang mati begitu saja dan matinya dengan meledakkan diri. Harus dikatakan bahwa ini membuat banyak orang sampai sekarang masih tidak bisa menerima kenyataan ini, terutama murid-murid dari perguruan Lautan Awan. Kematian Sandy Sangguan berarti bahwa Kingsu hanya tersisa 4 jenius, dan perguruan Lautan Awan tidak ada lagi jenius yang bisa mereka banggakan. Di bawah, pria kulit binatang menyeringai pada orang-orang di atas tembok kota, lalu tubuhnya bergerak dan tiba di depan gerbang kota, kemudian mengerahkan pukulannya. Bang! Seluruh gerbang kota bergetar hebat, tidak hanya gerbang kota, bahkan seluruh tembok kota bergetar hebat di bawah pukulan ini. Di atas tembok kota, banyak orang yang wajahnya pucat. Pria kulit binatang menyeringai dan mengerahkan pukulan lagi. Bang! Segera, di bawah pukulan-pukulan pria kulit binatang, gerbang tembok kota yang terhubung ke tembok kota mulai bergetar hebat, seolah-olah tembok kota akan runtuh pada saat berikutnya. Di atas tembok kota, Henry Sang dan pendekar suci lainnya tampak muram. Siapapun dari mereka bisa membuat pria kulit binatang hancur dalam sekejap jika menyerangnya. Namun, begitu mereka menyerang, pendekar suci pihak lawan akan segera menghentikan mereka. Jadi, pada saat ini, serangan paling tidak berarti adalah mereka. Tentu saja, jika bukan karena ada mereka, kota Yunhai akan hancur dalam sekejap. Perkuat pertahanan gerbang kota. Pada saat ini, Grace Yu tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, banyak orang segera datang ke gerbang kota, lalu memasukkan energi spiritual ke gerbang kota. Gerbang kota memiliki formasi pelindung, selama ada energi spiritual yang dimasukkan, pertahanan gerbang kota akan terus menguat dan terus memperbaiki bagian yang rusak. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini hanya memperbaiki masalahnya tetapi bukan akar masalahnya. Karena jika tidak menghentikan pria kulit binatang di luar, kehancuran gerbang kota hanya masalah waktu, dan itu tidak akan lama. Pria kulit binatang mengerahkan setiap pukulannya di gerbang kota, seperti memukul hati semua orang, membuat semua orang menjadi tegang. Dapat dibayangkan bahwa begitu kota hancur,
pria kulit binatang dan jutaan King Kong masuk ke dalam kota akan menjadi seperti apa? Oh! Di kejauhan, King Kong yang tinggi itu terus menepuk-nepuk dada mereka dan mengeluarkan suara teredam. Jelas, mereka sedang bersorak untuk menyemangati pria kulit binatang. Dia harus dihentikan. Di atas tembok kota, Grace Yu berkata dengan suara rendah, begitu kota hancur, pria kulit binatang dan King Kong itu akan menyerang masuk ke kota dan akibatnya akan sangat kacau. Bahkan Sandy mati di tangannya, siapa orang dari perguruan lautan awan yang bisa menghentikannya? Kata Leviana Sang. Semua orang terdiam. Sandy Sangguan dapat dikatakan sebagai yang paling kuat dari generasi muda perguruan lautan awan, bahkan dia saja dikalahkan oleh pria kulit binatang itu. Jika murid dari perguruan lautan awan maju lagi, maka hanya akan mati. Mana warrior yang? Henry Sang tiba-tiba berkata. Mendengar apa yang dikatakan Henry Sang, mata Leviana Sang berbinar, namun segera warna matanya meredup lagi dan berkata, meskipun kekuatan warrior yang hebat, tetapi juga tidak mungkin lawan dari pria kulit binatang ini. Tidak. Henry Sang menggeleng dan berkata, kalian telah meremehkan dia, kekuatan yang ditunjukkan anak itu bukan kekuatan aslinya. Maksud kakek dia menyembunyikan kekuatannya. Kata Leviana Sang dengan sedikit terkejut. Henry Sang mengangguk dan berkata, orang pintar tidak akan menunjukkan kekuatan terakhirnya, dan warrior yang tidak bodoh, tentu saja tidak akan menunjukkan kekuatan aslinya. Kalian mungkin tidak tahu bahwa leluhur pendiri Partai Qingdao dan leluhur pendiri Perkumpulan Pedang Kuno pernah bertemu dengannya. Yang pertama bahkan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan warrior yang menyuruhnya untuk menyelesaikan perseteruan antara Partai Qingdao, bahkan memberikan perintah kematian bahwa siapapun dari Partai Qingdao tidak boleh membalas dendam kepadanya. Dan yang kedua, mengorbankan kekuatan demi dia dan menurunkan jiwanya ke alam ini secara paksa. Mana mungkin orang seperti itu lemah? Setelah mendengar kata-kata Henry Sang, ekspresi Leviana Sang dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka bahwa warrior yang sangat dihargai oleh leluhur pendiri Partai Qingdao dan leluhur pendiri Perkumpulan Pedang Kuno. Harus diketahui bahwa dua orang ini adalah keberadaan yang telah melebihi pendekar suci. Seberapa tinggi visi mereka. Dan mereka sangat mementingkan warrior yang ini dengan sendirinya telah membuktikan kehebatan warrior yang. Henry Sang berkata, tentu saja, alam warrior yang masih sedikit rendah saat ini, tidak realistis untuk mengalahkan Pitesia itu. Tetapi jika dia tidak menyisakan kekuatannya, seharusnya tidak masalah. Hanya perlu waktu 2 jam, Rahasia Lu dan pemulung dari Perkumpulan Pedang Kuno seharusnya akan tiba. Mendengar kata-kata Henry Sang, mulut instruktur Zuo berkedut dan ekspresinya menjadi tidak wajar. Mana warrior yang? Henry Sang berkata lagi, kenapa tidak ada energinya di kota Yunhai? Dia pergi. Kata pendekar suci berjubah hitam di samping instruktur Zuo. Pergi. Henry Sang mengerutkan dahi dan berkata. Pendekar suci berjubah hitam melirik instruktur Zuo dan menghela napas, kemudian mengatakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, Henry Sang menggeleng dan berkata, Ken, kamu salah dalam hal ini. Kamu bukannya tidak tahu temperamen anak itu, sekarang kita mau dia kembali. Lupakan saja, aku akan melawan Raja Serigala sekuat tenaga. Sambil berbicara, tubuhnya bergerak, langsung bergerak ke udara. Segera, ada suara keras dari udara. Instruktur Zuo bersambung.